Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ngaji Quran Channel. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengaji Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 18 sampai 19. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Perhatikan di sini ada kata summun. Kita baca summun ini, perhatikan dengungannya ditahan ya. Jangan sekedar kita baca summum bukmun, tapi ditahan dengungannya. Summum bu. Nah, mun keba di sini kita bacanya dengan mum, bukan mun ya. Dan ada samarnya mumbu ya. Kalau ini dengungan, kalau ini samarnya. Summun, mun bertemu baca mum ya, bukan mun lagi. Nah, summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Summum bukmun, perhatikan di sini. Di mim ininya, mim tasdidnya ini kita tahan dengungannya summun begitu. Jadi jangan langsung summun. Ya. Kemudian mumbu kita tahan samarnya. Begitu ya. Ini sama-sama ditahan. Kalau kita nggak tahan, ya kalau kita tidak menahan ini dua-duanya ini, tahan dengungan dengan tahan samarnya, kita akan baca gini. Summum bukmun gitu. Summum bukmun. Padahal kan harus ditahan. Summum bukmun gitu. Ya. Bukmun, huruf kafnya kita keluarin nafas sedikit ya. Bukmun. Jangan sekedar bukmun. Ada nafas keluar dikit, tapi jangan banyak-banyak. Kalau kebanyakan ya, sampai keluar ludahnya ya, mohon maaf ini. Jangan, biasa saja. Bukmun, selesai. Kemudian kata bukmun bertemu ain, tanwin bertemu ain ini kita baca dengan jelas. Nah, kalau jelas ya gak usah ditahan kayak yang dua-duanya ini. Tahan dengungan, tahan samarnya. Kalau ini gak usah ditahan. Ya sudah, bukmun umyun gitu. Jadi, bukmun umyun. Nah, ini mun ke ain jelas, mim ke ya umyun, mim sukun bertemu ini jelas juga. Nah, jadi ini harus jeli ya kita bacanya agar mana yang dengung ya kan, mana yang samar, mana yang jelas kan gini harus kita preteli satu-satu biar bacaan kita itu fasih kan seperti itu. Summum bukmun umyun bertemu dengan apa di sini? Huruf fa, maka kita baca samar lagi, ditahan samarnya. Kalau kita asal baca itu di sini katanya baca samar, kok bacanya umyum fahum ya? Umyum fahum berarti belum ditahan. Nah, ketidaklancarannya itu karena kita tidak menahan dua harokat itu. Summum bukmun umyun ini kefa umyun fahum gitu ya, ada ditahannya lah gitu, jangan langsung umyun fahum gitu. Sekali lagi ya, summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Fahum la, jelas. Jangan semuanya dibaca dengungan, semuanya dibaca samar. Fahum la ya. Jelas ini ya. Fahum la yarji'un. La dua harokat. Jangan digabungin sama ya. La yarji'un. Jadi akan menjadi bacaan yang tidak baik dan secara makna akan berubah nanti. La yarji'un. Yarji'un ini 6 harokat. Au kasayyibim minas samai fihi dhulumat. Au kasayyi, ya-nya ditekan. Ya, ditekan, jangan sekedar baca au kasayyi, tekan ini ya-nya ya. Au kasayyi.
gitu ya. Seperti kalau kita baca Fatihah tuh iyyaka na'budu gitu. Ditekan kan? Au kasoyyibin. Nah, yang tekanan ini perhatikan. Kalau kita tidak menekan salah. Kalau kita menekannya dengan ditahan dengungan salah juga. Contoh, au kasoyyibin, au kasoyyib. Nah, salah itu. Kalau kayak gitu ya. Atau tidak ditekan au kasoyyibin ya salah juga. Maka tekan dan tidak usah didengungkan. Tidak usah ditahan lah maksudnya ya. Jadi au kasoyyibin gitu. Mibin bertemu mim baru didengungkan ini. Tahan dengungannya 2 harokat. Nah, kalau tidak ditahan jadinya nanti salah. Walaupun dimasukkan. Sekali lagi, walaupun tanwin kita masukkan ke mim, kalau kita tidak tahan dengungannya 2 harokat, salah. Contoh, au kasoyyibim minas, ya kan? Bimmi. Harusnya kan bimmi, gitu kan? Au kasoyyibim minas samai fihi dhulumat. Nah, minas sama kita panjangin berapa nih? 5 harokat. Minas sama i-nya pendek ya, jangan minas sama i fihi, pendek ini. Fi 2 harokat panjang, hi-nya pendek lagi. Fihi dhulumat. Jangan dibaca fihi dhulumat begitu ya. Jangan dibaca panjang ini. Pak, ini kan renggang Pak. Oke, secara tulisan renggang, tapi kan nggak ada tanda panjang, jadi dibacanya pendek saja. Langsung saja digabungin hamzah sama fa-nya ya. Ha sama dzotnya. Au kasoyyibim minas samai fihi dhulumat. Ya, fihi dhulumat. Jangan dibaca, apalagi fihi-nya dibaca pendek, fihi gitu ya. Fihi-nya dibaca panjang ya. Fihi dzulumat ya salah ini. Untuk kata dzulumat kalau kita berhenti jadinya 5 harokat. Dzulumat. Mohon maaf 6 harokat. Fihi dzulumat. Kemudian di ujung-ujungnya huruf ta ini kan kita sukunkan karena berhenti, kita keluarin nafas. Dzulumat seperti seperti itu ya. Tapi jangan kelebihan, biasa aja ya. Fihi dzulumat seperti itu. Kemudian dzulumat kita panjangkan 6 harokat karena berhenti. Kalau digabungkan dengan yang setelahnya jadi 2 harokat ya. Tun. Nah, ini ketika akan baca tun di sini, tun bertemu dengan apa di sini? Wow, masukin dengan dengungan. Contoh. Fihi dzulumatu wa ra'du wa barqa. Sekali lagi. Fihi dzulumatu wa ra'du wa barqa. Nah, wa ra'du wa ditahan. Kalau kita nggak ditahan nih, jadinya gimana? Wa ra'du wa barqa. Wa ra'du wa barqa. Nah, ini karena tidak kita tahan, akhirnya yang terjadi apa? Ya salah. Harusnya kan wa ra'du wa begitu ya. Wa ra'du wa barqa. Qafnya ini kita tetap pantulkan ya, wa barqa. Ya. Karena di sini kita qafnya sukun. Jadi jangan sekedar dibaca wabar. Nah, qafnya tetap kita ada pantulannya karena kita berhenti sehingga dia terbacanya sukun. Wabarqa. Wabarqa. Seperti itu. Kalau tidak mau ruwet sama yang kayak gini, gabungin saja sama yang berikutnya ya ja'alun, sehingga qafnya ini tidak kita baca sukun tapi baca harokatnya. Contoh, waradu wa barqun yaj'aluna asabi'ahum, begitu. Jadi kalau kita mau menggabungkan ya sudah, gak usah dipantulkan. Kenapa? Karena baju di toko itu, apa itu Pak baju di toko? Baju di toko adalah huruf ba, jim, dal, tokof yang ketika sukun harus kita pantulkan. Karena kita gabungkan sehingga ini tidak terbaca sukun, sehingga tidak boleh dipantulkan sudah. Wabarqui berganti hukum tanwin bertemu ya, masukin dengungan, tahan 2 harokat. Ya.
Wa barqun yaj'aluna asabi'ahum. Begitu ya. Jadi kalau kita ini membacanya dengan ditahan maka benar. Kalau nggak ditahan salah. Contohnya wa barqun yaj'aluna, semua yang harus ditahan malah nggak ditahan ya salah. Wa ra'du wa barqun yaj'aluna, salah itu. Jadi kalau kita bertanya bagaimana cara cara melancarkan bacaan, mari ya belajar sabar. Sabar ya, ditahan, jangan cepet-cepet gitu. Wa ra'du wa barqun yaj'al gitu. Baik. Wa barqun yaj'aluna asabi'ahum, jimnya kita pantulkan lagi ya. Yaj'aluna jangan sekedar yaj'alu, pantulannya mana? Enggak ada. Yaj'alu enggak ada itu, pantulkan yaj'alu. Nah, gitu ya. Yaj'aluna asabi'ahum, lu 2 harokat, nanya pendek. Yaj'aluna gitu. Jangan yaj'aluna nanya dipanjangkan. Yang renggang-renggang dipanjangkan ya. Yang giliran pantulan enggak dipantulkan. Yang harusnya ditahan 2 harokat, dengungannya enggak ditahan. Sudah, itu alamat bacaannya tidak lancar sudah itu. Maka mari semuanya yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Nah, jadi kalau memang sudah pendek jangan dipanjangkan yaj'aluna ya. Langsung saja yaj'aluna gitu. Nah, ini ke hamzah. Yaj'aluna asabi'ahum, mana yang panjang mana yang pendek? A pendek, so panjang karena ada alif, B pendek, A pendek, iya kan? Jadi jangan dibaca asabi'ahum atau asabi, ainnya dipanjangkan. Pokoknya yang panjang sudah kalau ada alif kayak gini nih ya. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Hum ke fi ini baca dengan jelas ya. Asabi'ahum fi, jelas. Jadi jangan dibaca dengan asabi'ahum fi. Nah, ini. Jangan didengungkan, jangan disamarkan yang kayak gini ya. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim, fi 5 harokat, A 2 harokat, dha 2 harokat, fi adhanihim. Jadi harus jeli baca Quran tuh, jangan udah tahu 2 harokat masih dibacanya adhanihim atau adhanihim. Nah, kan dua-duanya panjang nih, adhanihim gitu ya. Kemudian di sini ada mim sukun bertemu mim, kita masukin mim pertama pada mim yang kedua disertai dengungan, tahan lagi dengungannya. Kalau nggak ditahan alamat nggak lancar sudah. Fi adhanihim minas sawa'iq, begitu. Jadi jangan langsung dibaca fi adhanihim minas himmi, jangan, tapi himmi, ada tahan dengungannya. Fi adhanihim minas sawa'iq, qafnya kita pantulkan karena kita berhenti sehingga dia terbaca sukun. Minas sawa'iq, qafnya pantulkan. Kalau kita sekedar baca minas sawa'iq, loh, mana pantulannya qafnya? Dipantulkan ya, minas sawa'iq. Nah, kecuali kita akan menggabungkan dengan yang setelahnya, maka di sini pantulannya tidak ada. Ya, minas sawa'iqi hadaral maut. Nah, kalau kita menggabungkan maka jangan memanjangkan ki-nya. Minas sawa'iqi, jangan dipanjangkan ki karena nggak ada ya-nya, sehingga jangan dibaca minas sawa'iqi hadarul
gitu. Jangan dibaca kayak gitu. Baca itu langsung saja ya, walaupun jauh sawaik di sini, hadarulnya di sini, tetap dibaca langsung saja. Minas sawaiki hadarul maut. Minas sawaiki hadarul maut. Jadi kalau kayak gini pendek ya pendek aja semua, jangan hadarul maut gitu. Nggak ada yang panjang di sini. Hadarul maut. Untuk kata al maut kalau kita berhenti menjadi 6 harokat. Hadarul maut. Kalau kita gabungkan panjangnya nggak ada sama sekali. Hadarul mauti wallahu muhitum bil kafirin. Begitu ya. Jadi di sini ada tanda jam kecil, boleh kita sambung, boleh kita berhenti. Kalau kita berhenti hadarul maut, ambil nafas, ambil nafas kemudian lanjut dari sini nggak apa-apa. Wallahu muhitum bil kafirin, begitu. Kalau kita memilih berhenti, artinya kalau berhenti di sini tidak usah ngulangin dari depannya. Kalau mau melanjutkan, langsung lanjut dari wallahu muhitunnya ini. Kenapa? Karena ada jim kecil ini. Begitu ya. Jadi jim kecil ini fungsinya seperti itu. Boleh berhenti, boleh nyambung. Begitu ya. Kalau kita berhenti di sini nggak apa-apa, langsung dari wallahunya, nggak usah ngulangi dari depan, ya. Hadarul maut, gitu berhenti, langsung dari wallahu muhitum bil kafirin. Jadi bacaan lancar itu ada apa ya? Ada tipsnya, ada apa namanya ya tips apa-apalah namanya gitu. Jadi apa itu panjang-panjangkan, pendek-pendekkan, panjang-panjangkan. Ini baca dengan samar ya baca samar, tahan samarnya 2 harokat begitu. Jadi kalau kita gini aja ya, kita bacanya wallahu muhitum, terus kita bacanya wallahu hunya dibaca panjang ya salah. Jadi wallahu muhitun ini 2 harokat, jangan muhitun, jangan. Wallahu muhitun bertemu ba, maka kita baca dengan bagaimana caranya. Ini cara bacanya muhitun, ada mim kecil, kita bacanya tum, bukan tun lagi tapi tum ya. Tun kita baca tum. Kenapa? Karena di depannya ada ba, sudah ancang-ancang, di sini ada mim kecil, jangan dibaca tun tapi tum, dan disertai dengan samarnya 2 harokat tahan, muhitum bi gitu ya. Wallahu muhitum bil kafirin. Yang kayak gini nih kalau kita tidak tahan 2 harokat jadi kayak apa? Muhitum bil kafirin. Muhitum bil kafirin. Nah itu. Ya kalau kita mau lancar, mari kita patuhi. Yang kayak gini nih patuhi. Ya kalau kita egois ya sudah ya. Itu sudah bacaan saya, versinya saya, nggak bisa baca Quran kok versinya saya. Baca Quran tuh versinya tajwid, dan tajwid itu paling tidak disetorkan kepada gurunya. Wallahu muhitum bil kafirin. Ka 2 harokat, bil kafirin 2 harokat ini penting. Kalau lebih dari 2 harokat, bil kafir nggak boleh. 2 harokat ya 2 harokat sudah. Kalau rin 6 harokat. Ya, ini 6 harokat. Bil kafirin. Begitu ya. Baik, pemirsa ngaji Quran yang dimuliakan Allah, pada kesempatan terakhir ini sebelum kita tutup, mari kita baca bersama-sama. Pemirsa di rumah bisa mengikuti bacaan berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Summum bukmun umyun fahum la
يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. Sadaqallahul azim. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.